Hai, aku Ata. Dalam video ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai depressive disorder. Nah, apa sih depressive disorder itu? Menurut Ius Yosef pada tahun 2007, depresi merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa pada alam perasaan yang ditandai dengan kemurungan, kesedihan, kelesuan, kehilangan gairah hidup, tidak adanya semangat, merasa tidak berdaya, atau bahkan merasa tidak berguna. Nah, gangguan depresi ini tidak hanya menyebabkan masalah emosional saja, namun juga bisa memunculkan gejala fisik seperti sakit kronis atau bahkan gangguan pencernaan. Contohnya seperti kanker atau penyakit MAH. Nah, beberapa hal yang dapat memicu munculnya gangguan depresi antara lain yaitu kombinasi gen dan faktor stres yang dapat mempengaruhi struktur kimiawi otak dan mengurangi kemampuan menjaga stabilitas suasana hati. Nah, ini nih yang menyebabkan emosi kita ini menjadi tidak stabil, sedikit sedih, terus bentar lagi bahagia. Nah, yang kedua ada perubahan keseimbangan hormon. Ini biasanya seringnya terjadi pada wanita yang sedang PMS atau sedang hamil. Biasanya senggol dikit sedih, senggol dikit galau, baper. Nah, yang ketiga ada mengonsumsi alkohol atau penggunaan narkoba. Kemudian ada kondisi medis tertentu seperti kanker atau hipotiroid. Kemudian ada jenis obat tertentu termasuk steroid. Kemudian yang terakhir, individu tersebut bisa saja mengalami trauma di masa lalu. Nah, apa aja sih gejala yang dirasakan oleh individu yang mengalami depresi? Gejalanya yaitu suasana hati tertekan hampir sepanjang hari atau bahkan hampir setiap hari. Kemudian menurunnya minat atau kesenangan dalam semua atau hampir semua kegiatan yang bahkan dia gemari. Sebagai contoh, dia gemar basket, dia mempunyai minat di basket, tapi karena dia sedang mengalami depresi, jadi dia bahkan tidak tertarik saat teman-temannya bermain basket gitu. Kemudian ada penurunan berat badan atau bahkan penambahan berat badan. Kalau ini setiap individu pasti berbeda-beda. Individu satu saat stres dia akan terus-terusan makan sehingga berat badannya ikut naik. Nah, sedangkan individu lain saat dia stres dia lupa makan atau memang dia malas makan sehingga menyebabkan penurunan berat badan. Kemudian ada mengalami kelambatan dalam berpikir dan gerakan fisik. Kemudian ada kelelahan atau kehilangan energi setiap hari. Nah, kalau kalian tuh biasanya pernah ngerasain, padahal udah istirahat seharian nih, udah tidur seharian, tapi tetap aja ngerasa lelah, ngerasa capek, padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, itu bisa jadi gejala kamu sedang mengalami depresi. Kemudian ada perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan, berkurangnya kemampuan berpikir dan berkonsentrasi. Kemudian yang terakhir, mempunyai keinginan bunuh diri. Nah, dalam DSM-5 menjelaskan bahwa jika individu terus mengalami 5 gejala atau lebih dalam periode 2 minggu secara terus-menerus, 2 minggu ngerasa 5 gejala tersebut yang sudah saya sebutkan atau lebih dialami secara terus-menerus, itu bisa didiagnosis sebagai depresi. Nah, namun lebih baik untuk tidak melakukan self-diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri. Lebih baik jika kalian merasa mengalami gejala-gejala tersebut, lebih baik berkonsultasi ke orang yang lebih profesional agar mendapat diagnosis serta penanganan yang lebih tepat.
Nah, lalu apa sih dampak-dampak yang dirasakan individu kalau dia mengalami depresi? Nah, dampaknya yaitu bisa saja dia mengalami kegagalan dalam berkarir, kemudian hilangnya minat terhadap hobi, atau bahkan hilangnya hubungan-hubungan dengan orang lain. Nah, sekian sedikit penjelasan mengenai depressive disorder.